Baik, kembali lagi di channel Tertarik Saham. Akhirnya Pak Bejo kembali lagi di YouTube. Karena 1 bulan kemarin jadwal yang sangat sibuk, jadi belum bisa sharing di YouTube lagi. Dan seperti biasa kita akan review dan analisa beberapa saham. Ini cocok buat swing 1 bulan ke depan. Yang pertama ada BBRI. BBRI kemarin Jumat ditutup di level 3.900. Kenaikannya ini masih tergolong bagus karena secara jangka pendek dia masih uptrend. Yang perlu kita tahu untuk BBRI ke depan dia punya resist di 3950. Secara histori juga terlihat level ini itu menjadi momok kuat bagi BBRI. Tembok yang sangat kuat, dia jadi support kuat, jadi resisten juga kuat. Nah, untuk teman-teman bisa dipantau ini kalau udah punya barang di bawah, kalau belum berhasil break 3950 bisa TP, atau kalau teman-teman masih mau megang BBRI boleh tambah muatan di 3800 atau ketika nanti break di 3950. Yang mau masuk juga tunggu di 3800 atau 3950 aja. Kemudian ada Breeze. Belakangan ini lagi sepi transaksinya. Di sini terlihat volumenya mulai hilang-hilangan ya Breeze. Tapi Breeze lagi bagus banget karena lagi di supportnya. Supportnya dia ada di 2010. Nah, harga sekarang di 2040 tuh dekat banget. Jadi ini kalau teman-teman mau spekulasi buy juga boleh. Bisa gunain stop loss di 1980. Karena saham-saham yang di dekat support nih biasanya kalau mantul juga lumayan. Tapi lebih baik tunggu momentum juga. Ketika saham Breeze udah mulai meninggalkan 2010 disertai volume yang cukup kuat dan terdapat momentum dari RSI-nya, maka saham Breeze layak banget buat kita ikutin. Kemudian ada LPKR. Nah, ini laptopnya lama nggak buat record, agak-agak nge-lag ya ini. Nah, kita bahas LPKR. LPKR tuh bagus banget untuk saat ini kita pantau. Harga sekarang udah di 154. Dia punya resist Fibo-nya di 156. Ketika dia berhasil break 156 ini bagus banget. Ambil di 156, jual di 161 atau 162. Syaratnya harus break ya. Kalau belum break kita jangan ambil dulu. Untuk LPKR plannya cuma itu aja sih. Jadi ini lagi sideways kan, lagi sideways di 146 sampai 172. Untuk range kecilnya ada di 152 sampai 162. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan di area itu. Enak juga ini buat tektokan kalau teman-teman mau ambil di support, jual di resist, bisa masuk keluar berulang-ulang. Itu untuk LPKR. Kemudian ada Excel ini ya udah lama ya nggak buka Excel. Terakhir tuh ini kapan ya? Ini masih dia belum berhasil. Ini tanggal 25 Mei dia berhasil break resist kuatnya terus terbang. Excel terakhir saya bahas tuh kalau nggak salah bulan Agustus kemarin. Bulan Agustusan ya, dia punya resist di sini di 2740. Kemudian ini kita lihat Excel nih amannya di mana sih? Nah, dia sekarang punya support di 2800-an.
harga sekarang 3000 dan kemarin dia ditutup merah ke harga 3000. Teman-teman yang mau masuk bisa ditunggu koreksinya aja, tunggu boleh dicicil sampai 2800 karena ini masih bagus banget, tren jangka menengahnya masih uptrend. Ini koreksinya koreksi wajar aja ya, jadi masih layak pantau buat saham Excel sendiri. Teman-teman yang udah punya barang di bawah pun juga jadiin patokan 2800 sebagai titik trailing stop teman-teman. Kemudian CPI ini juga menarik karena dia lagi di support trendline-nya. Kalau dia besok nggak breakdown sih masih bagus ya, dia masih berada di channelnya dan sekarang lagi di titik supportnya. Terlihat di sini ketika dia menyentuh left trend ini, support trendline-nya, setelah nyentuh dia langsung hijau pekat. Setelah itu dia hijau pekat, setelah nyentuh dia hijau pekat malah tinggi banget sampai resist. Ini pun juga. Nah, ini cepin bisa dipantau teman-teman buat hari Senin atau Selasa. Tunggu momentumnya aja, kalau cepin tiba-tiba ada yang borong kita ikut aja. Ini cepin lumayan juga, kalau bener-bener mantul kita bisa dapat 4 sampai 8%-an ini. Untuk cepin strateginya gitu aja. Kemudian Medco ini jangka pendek masih uptrend ya, masih uptrend. Sekarang dia mempunyai support di 515. Untuk teman-teman yang mau masuk mending tunggu di 515 aja, 515 atau 520-an. Teman-teman bisa entry, stop lossnya ada di 500 atau 498. Ini biarin aja sih untuk resistnya di mana ini masih belum begitu kelihatan ya, tapi terdekat di 570. Ya teman-teman, kalau mau ambil, kalau teman-teman dapat di 520 jual di 570 pun juga lumayan, dah 89%-an itu. Tapi harus disiplin, kalau dia turun di bawah 500 teman-teman harus cut loss. Ini risk rewardnya juga lumayan ya. Kemudian PTPP ini lagi bagus banget, apalagi konstruksi ini lagi optimis banget ya. Dia rally cukup bagus dari harga 800 ke 1150, ini masih bagus banget. Dan MACD dan RSI juga udah ke atas. Terus untuk resistnya resisten dari PTPP itu ada di sekitar 1220-an, kemudian di 1310. Ini masih bagus banget karena volumenya pun juga terus naik ya. Kalau teman-teman mau nunggu koreksi sih bisa juga tunggu di sekitar sini 1100 atau 1090-an. Nah, di 1090-an ini bagus banget kalau teman-teman masih mau nunggu koreksi dulu. Dan kemarin juga PTPP berhasil break sekitar 1090-1100-an. Sekarang di 1150 ini masih bagus banget, kenaikannya disertai volume. Teman-teman bisa ambil area ini ya. Bisa tunggu break 1220 atau tunggu koreksi di 1090. Mana yang tersentuh lebih dulu, nah itu kita bisa nebeng di situ.
Kemudian BPTN ini bagus banget karena dia berhasil break resistnya di 1470-an. Kemarin ditutup 1485 dan disertai volume yang cukup kuat. MACD juga mulai hijau, RSI juga ke atas. BPTN ini masih bagus banget buat 1 minggu ke depan dengan target price-nya ada di sekitar 1625. Itu masih bagus banget ya, 10 berapa persen kalau kita ambil ya. Info misal kita ambil dari 1070 ke 1625, 10%. Kita ada potensi profit di BPTN 10% kalau dia emang berjalan sesuai skenario. Kalau dia koreksi ya tunggu dulu aja, karena dia ketika break ini belum tahu sih. Biasanya BPTN tuh suka PHP ya, ketika dia udah break resist yang ini dia langsung koreksi, terus sideways naik lagi, nyentuh level ini turun lagi. Ini pun juga pada 6 September kemarin nyentuh resist turun lagi. Nah, kita tunggu konfirmasi dari BPTN kalau dia besok merah dan di bawah 1470 ada pertanda false break dan dia bakal koreksi lagi. Nah, kalau dia koreksi kita bisa tunggu di sekitar di 1365-an. Bisa tunggu di sekitar sini ya untuk BPTN. Jadi tergantung BPTN. Kalau besok hijau sih masih bagus banget kalau kita mau nebeng. Masih ada potensial profit sampai 10%. Kalau mau koreksi dulu ya nggak apa-apa, kita tungguin aja. Yang penting kita disiplin terhadap trade plan kita. Nah, kemudian ada Pegas nih yang udah saya bahas berkali-kali ya, dan akhirnya terbang juga. Saya bahas tuh dari kenaikan ini nanti di akhir minggu ketiga bulan Agustus tuh saya bahas di grup. Kalau Pegas ini masih bagus banget, masih uptrend. Nah, kita tinggal tunggu titik kritisnya ada di 1125. Dia jadi resist kuat dan benar ketika pada tanggal 16 September tuh dia berhasil break, tapi kemudian besoknya koreksi lagi, terus kemudian pada tanggal 27 September dia break lagi terus koreksi. Nah, ini emang Pegas tuh kalau setelah break biasanya koreksi dulu ya. Dan sekarang udah harganya di 1280. Teman-teman boleh masuk, dicicil aja sampai 1215 kalau dikasih turun. Kalau enggak ini bisa ke sini sih, ke 1365-an atau 1370. Untuk Pegas target price-nya di segitu. Udah lumayan banget, 6-8%an kalau nggak salah. Kemudian ada Waskita. Ini juga konstruksi. Saya karena udah lama banget nggak mantau konstruksi, ini masih ada trade plan saya di awal tahun, saya hapus dulu. Nah, ini masih juga bagus banget Waskita karena udah mulai hijau MACD nya kemarin, kenaikannya disertai volume yang cukup kuat. RSI juga mulai ke atas. Nah, sekarang dia punya momok kuat di sekitar sini, di sekitar 1010-an. Yang ketika dia bentar, ini high-nya 1025. Ya di 10 atau 1025 area itu masih jadi
area supply yang cukup kuat. Ketika dia berhasil break di situ bagus banget. Terdekat bisa ke high-nya ke 1155. Artinya ada potensi kenaikan 10-15% dari harga sekarang. Itu kalau benar-benar dia berhasil break di 1010 atau 1025 ya. Kemudian ada saham ADI. ADI pun sama, kemarin juga sempat saya bahas di story Instagram kalau nggak salah, ada temen yang tanya, terus saya tarikin Vibo, dan bener aja dia ketika berhasil break 800 dia bakal koreksi dulu. Break 800 dia koreksi dulu tapi tetap berada di 800, kemudian dia punya resist di 885 dan terbukti dia beberapa kali kepentok level ini, dan ketika dia berhasil naik dia bakal kuat banget sampai menemukan resistnya di 1025 dan harga sekarang pun 1060. Untuk level support ADI ke depan di 1025 dan target price-nya ada di 1185-an. Ini juga ada potensi cukup bagus banget. Ada, kalau kita hitung dari 1025 sampai 1185 sih, ini dengan asumsi besok koreksi dulu ya ke jemput di supportnya ini 1025 ke 1185. Sekitar 15% potensial profitnya. Masih bagus banget ya buat kita pantau. Kita tunggu aja, kalau nggak sesuai plan juga nggak usah dipaksa buat masuk. Kemudian ada CST. CST ini masih sideways sih, ini masih sideways di 272 sampai 236-an. Dia punya resist kuat di 262 buat saat ini. Ketika udah berhasil break 262 maka resist berikutnya ada di 272. Nah, untuk ACST ini juga bagus banget karena sahamnya lagi sideways gini sih, kita tinggal tunggu breaknya aja ya. Ketika dia berhasil break sih naiknya bakal kencang, paling enggak di harga fraksi 2 ini masih potensial profitnya juga bagus banget. Dia dari harga sekarang di 260 aja ke 280 udah berapa persen tuh, ke 280. Nah udah 7,8 persenan. Dia mempunyai potensial profit segituan, jadi masih bagus banget buat ACST. Apalagi ini MACD juga mudah mulai hijau. Ini tinggal tunggu digoreng aja sih kalau ACST. Ini terakhir gak ya? Wah, terakhir tuh ada ASA tuh bener banget, dia tuh nurut banget di angka Fibonya. Terbukti ketika dia berhasil break 2940 dan break 3240 dia kepentok di 3720, dan ketika dia koreksi tertahan juga di 3240. Jadi untuk ASA ini enak banget karena kita tahu level sideways-nya ada di 3240 sampai 3720. Untuk ASA bagusnya kita tunggu di 3200-an, 3240, maksud saya 3240-an. Kita tunggu di sini, jual di atas. Ini ambil aja 3-6% udah cukup. Tapi kalau teman-teman optimis ke 3720 pun juga bagus ya. Bisa
berapa persen? 3240 sampai 3720. Ada potensial profit 14,8%. Cicil aja pakai skema piramid buat ASA ini karena sideways-nya masih terukur, masih bagus banget. Ya secara jangka panjang juga masih uptrend. Sebenarnya ini bisa dibilang bentuk flag pattern juga. Tinggal tungguin aja. Pakai channel. Tinggal tungguin aja kalau dia berhasil, kalau besok hijau apalagi di atas 3540 sudah bagus banget sebenarnya. Apalagi dia berhasil break high-nya ini di 3750. Jadi itu level-level dari ASA yang perlu teman-teman perhatikan. Secara jangka panjang masih bullish, masih uptrend. Jadi koreksi ini masih koreksi wajar. Teman-teman bisa pantau ASA juga, buat jangka panjang pun juga bagus banget. Kita lihat di chart weekly. Nah, terlihat kan tajam banget masian. Wah, main juga ini kenaikannya dari awal tahun aja. 18 Januari di harga close-nya 800, sekarang di 3400. Masih bagus banget ya ini. Apalagi MACD juga masih ke atas dalam chart weekly. Ini bagus banget buat teman-teman yang mau swing ditahan lama 3 atau sampai akhir tahun, 3 bulan atau sampai akhir tahun nanti masih bagus banget pegang ASA. Dia berpotensi ke 4490-an dari harga sekarang 3440 ke 4490-an juga udah bagus banget kenaikannya itu. Dia punya potensial profit berapa berarti ya? 3450 ke 44, ya sekitar 25%-an lah ya, sampai 30%. Masih bagus banget buat ASA. Untuk entry-nya sih tunggu aja ketika dia berhasil break high-nya ini ada di 3550 atau 3540-an tadi saya bilang, atau tunggu di 3750. Disesuaikan aja teman-teman yang mau masuk. Baik, sekian dari saya Pak Bejo. Terima kasih.